Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki 17.508 pulau, 1.340 suku bangsa, dan lebih dari 250 juta penduduk dengan sumber daya alam yang melimpah. Namun, di balik semua itu, 1001 masalah masih merundung Indonesia. Mulai dari pengangguran, pelanggaran HAM, bencana alam, pencemaran lingkungan, hingga korupsi yang masih sangat memprihatinkan. Indonesia merupakan negara terkorup ke-12 se-Asia dan peringkat 107 negara terbersih sedunia. Sedangkan negara tetangga, Singapura, nyaris tak pernah absen dari daftar 10 besar negara terbersih di dunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Menurut KBBI, korupsi merupakan bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tak hanya merugikan keuangan negara dan hak ekonomi sosial rakyat, korupsi juga merusak moral bangsa. Sehingga, korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Menurut undang-undang, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori. Salah satunya adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain. Pihak penerima yang dianggap melakukan praktik gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Contoh gratifikasi misalnya, pemberian hadiah oleh pengusaha kepada pejabat negara atau PNS dengan tujuan agar dipermudah izin usahanya, atau pemberian uang kepada penyelenggara negara atau PNS saat mengurus KTP atau surat pindah. Sedangkan pemberian apresiasi berupa plakat dari sebuah institusi kepada pejabat negara atas kepeduliannya terhadap isu sosial tidak termasuk gratifikasi. Maka dari itu, sebelum menerima hadiah, sebaiknya cermati dahulu tujuan pemberian hadiah, bagaimana peraturan perundangannya, berapa nilainya, bagaimana keterbukaannya, apakah ada hubungan dengan jabatan, ataukah pemberian berdekatan dengan waktu pengambilan keputusan. Lalu, apa yang harus dilakukan jika PNS atau penyelenggara negara terpaksa menerima gratifikasi? Penerima harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Sanksi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbukti melakukan tindak gratifikasi adalah pidana penjara, paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Nah, sekarang coba bayangkan apa yang terjadi jika praktik gratifikasi terus dilakukan. Pasti akan ada banyak sekali biaya yang semestinya tidak Anda keluarkan saat harus mengurus segala administrasi perizinan, seperti mengurus akte kelahiran, KTP, surat domisili, mengurus STNK, SIM, paspor, hingga ketika mengurus surat keterangan kematian. Maka dari itu, sekecil apapun tindakan gratifikasi, kita sebagai warga sipil juga diwajibkan untuk melawan dan melaporkannya kepada KPK. Yuk, kita sama-sama mengawasinya.